Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teorema Thevenin pada rangkaian listrik. Baik, jadi jika ada suatu rangkaian linear yang memiliki dua terminal dan dihubungkan ke beban, maka kita bisa terapkan teorema Thevenin. Nah, ini contohnya saya ibaratkan ini rangkaian linear. Nah, dua terminalnya mana ini ya? A dan B ya. Ini maksudnya dua terminal. Dan ini saya misalkan beban atau load. Maka saya bisa terapkan teorema Thevenin jika memenuhi kedua ini, rangkaian linear dan dua terminal ke beban. Nah, jadi artinya saya bisa merubah rangkaian linear ini yang kompleks, misal ada banyak sumber arus atau tegangan, ada banyak R di situ, cukup menjadi dua nilai ada VTH dan RTH. VTH ini adalah dari Thevenin, penemu teorema ini namanya Thevenin, dan RTH itu resistansi Thevenin. Jadi yang kompleks di sini tuh bisa diganti cukup dengan VTH dan RTH. Nah, itu ide dari si Theveninnya Nah, jadi intinya nih merubah dari yang rangkaian linear dua terminal menjadi bentuk VTH dan RTH, di mana VTH dan RTH ini dirangkai seri Nah, ini tetap beban Oke, kita lanjutkan. Nah, ini salah satu contoh misalnya. Misalkan ditanya berapa arus yang melalui 1 ohm. Nah, cukup kita anggap ini kan ada dua pin di bebannya, kita sebut sebagai terminal A dan B. Di sebelah kiri ini kan banyak nih, ada 4 ohm, 6 ohm, 3 ampere, 18 volt. Ini rangkaian linear karena mengandung R dan tegangan sumber arus Jadi kita bisa sebut ini linear, dan ini bisa kita ganti cukup menjadi dua nilai VTH dan RTH Nah, berarti ini saya tinggal tambahkan bebannya Ini terminal B, ini terminal A. Ini yang 1 ohm. Nah, jadi kalau udah bentuknya begini kan nanti mudah kita cari I di sini Cukup nanti I di sini adalah tinggal kita ekivalenkan Maka VTH per RTH plus 1 ohm sama dengan I. Gitu kira-kira. Jadi itulah ide dasar dari Thevenin Membuat rangkaian yang kompleks tadi, rangkaian linear kompleks, bisa disederhanakan cukup menjadi bentuk VTH dan RTH. Oke, kita langsung saja secara cepat. Nah, pertama, nanti kalau ada soal kita hitung RTH dulu Biasanya kita hitung RTH setelah itu baru VTH. Ini langkah-langkahnya. RTH itu kita lepaskan beban Nanti kita jelaskan pada terminal AB. Terus 2, matikan semua sumber tak terikat atau independent source. Bisa tegangan atau arus. Ingat, kalau tegangan dimatikan, menghasilkan rangkaian singkat pendek. Kalau sumber arus maka menghasilkan rangkaian terbuka Kemudian kita hitung resistensi. Nah, ternyata RAB itu sama dengan RTH Nanti kita lihat di contoh. Begitu juga dengan VTH, kita lepaskan beban sehingga menjadi terbuka. Kemudian kita hitung tegangan sehingga nanti pada terminal AB itu, sehingga tegangan VTH sama dengan VAB supaya jelas kita contoh Tentukanlah rangkaian setara Thevenin pada sebelah kiri terminal AB. Nah, tentukan arus melalui RL jika RL-nya 6 dan 36 ohm Oke, pertama tadi kita lihat langkah pertama adalah kita hitung RTH-nya RTH oke. RTH tadi langkah pertama adalah kita lepaskan beban Berarti RL-nya kita cabut dari rangkaian. Nah, hasilnya gini Berarti ini terminal A, ini terminal B Oke, jelas Kalau jelas, kita lihat tadi di langkah kedua, matikan semua sumber independen atau sumber tak terikat. Nah, ini dia sumber tak terikat Ini sumber tak terikat. Jadi bedanya kalau sumber terikat itu begini bentuknya Bentuk diamond Nah, ini sumber arus. Ini tandanya Kalau sumber tegangan begini Ini terikat
Jadi kalau bentuknya bulat seperti ini berarti dia terikat ya. Oke, kita lanjut. Ingat, kalau sumber arus dimatikan akan menghasilkan rangkaian terbuka. Jadi ini terputus ya. Kalau sumber tegangan dimatikan, ini menjadi rangkaian pendek ya. Rangkaian singkat. Nah, maka saya gambar ulang di sini. Ya, ini yang tadi sumber tegangan jadi hilang ya. Terus ini yang 12 ohm. Nah, di sini ini kan harusnya ada 2 ampere, tapi karena dimatikan maka dia jadi rangkaian terbuka. Jadi seolah-olah tidak ada rangkaian di situ ya. Nah, ini A, ini B ya. Nah, R di sini berapa? RAB ya. RAB ini adalah tinggal kita cari ya. Kita sederhanakan. Oke, kita dari sini dulu. Ini sama ini apa? R ini dan ini, dia kedua kakinya bertemu ya. Mungkin kaki atas dengan ini bertemu, kaki bawah dengan ini bertemu. Artinya dia paralel ya. Maka kalau paralel berarti RP ya, seper RP sama dengan seper R. R ini berapa? Saya sebut R1 dulu ya. R2 ya. Nah, maka seper RP sama dengan R1 mana? Ya ini ya. Ini R1. Ini R2. R1 itu ini 4 ohm, R2-nya 12 ya. Maka seper 4 plus seper 12. Maka seper RP sama dengan, ini saya samakan penyebut, kira-kira 12 ya. 4 kali berapa seper 12? 3. 3 kali 1, 3 ya. Ditambah 12 kali berapa seper 12 kali 1? 1 kali 1, 1 ya. Maka 4 per 12. Sehingga RP adalah 12 per 4. Tinggal dibalik ya. Sama dengan 3 ohm. Maka rangkaian ini sudah bisa disederhanakan menjadi begini. Nah ya, ini yang 3 ohm tadi. Ini ya, ini ya. Ini A, ini B. Ini berapa tadi? 1 ohm ya. Lihat ini 1 ohm ya. Maka ini kan seri nih. 3 dan 1, maka ya RAB adalah tinggal dijumlahkan aja. Karena dia seri 3 lalu plus 1 sama dengan 4 ohm ya. Nah, jadi karena RAB itu sama dengan RTH ya, tadi kita lihat di langkah sebelumnya itu ya, di slide sebelumnya, maka RTH-nya sama dengan 4 ohm. Gampang ya. Sekarang kita cari VTH ya. VTH itu langkahnya pertama, matikan semua sumber. Kita lihat supaya tidak bingung ya. Nah, ini lepaskan beban dulu ya. Terus kemudian, nggak dimatikan sumber, sorry. Kita lepaskan beban ya. Terus kita hitung tegangan pada terminal AB ya. Boleh nus atau Thevenin ya. Nah, maka ini ya, ini saya taruh di sini ya. Saya tulis ulang aja. Ya. Nah, ini ya. Ini A dan B ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita sudah sampai ini. Selanjutnya kita hitung VTH. VTH itu kan sama dengan ya, VAB ya. VAB ini sama dengan V di dua terminal AB ini positif negatif itu sama dengan VTH ya. Kalau kita perhatikan di slide sebelumnya ya, itu aturannya. Maka kita cari kira-kira mana nih yang kita bisa gunakan untuk mencari VTH. Nah, ini ya. Jadi yang separalel dengan VAB itu pasti sama nilainya atau sama dengan VTH. Kita lihat ini ya, ada resistor di sini. Ini yang 12 ohm ya. 12 ohm ketemu kaki ya. Nah, bentar ya, kita lihat. Ya, ini dia bertemu dengan kaki R dan sumber arus ya. Tapi perhatikan, ini arus ya. Ini kan bisa ada sumber arus nih 2 ampere. Ada ke kiri dan ke kanan. Dia pilih kemana? Pasti ke kiri ya. Nggak mungkin ke kanan karena ini rangkaian terbuka. Ibarat sungai nih, ada air mengalir. Sebelah kanan ini sungainya tertutup, sebelah kirinya mengalir, maka terbuka, maka
airnya pasti akan ke kiri ya, nggak akan ada yang ke kanan karena tertutup. Nah, jadi artinya ini saya bisa seolah-olah ini tidak ada gunanya air ini ya. Soalnya tetap mau ada ataupun tidak ada air, harusnya ke sini semua ya enggak? Karena ini terbuka ya, tertutup bagi arus ya. Rangkaian terbuka artinya tertutup bagi arus. Arus itu nggak bisa melewati. Artinya VAB ini sama aja dengan titiknya di sini ya, A-nya sama dengan di sini ya. Supaya tidak bingung. Kalau kita misalkan A di sini, kalau B kan sama juga dengan di sini ya. Artinya kita lihat R12 ohm ini ketemu kakinya dengan A yang atas, kaki bawah ketemu dengan B. Artinya ini juga VAB ya. Ini juga VAB nih. Artinya ini juga sama dengan VTH. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi ini VTH nih. Beda potensial antara node A dengan node B ya. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita udah jelas ya. Jadi VAB itu sama dengan V ya, ini ya. Ini VTH ya. Atau VAB sama ya. Nah, berarti kita cukup mencari tegangan di sini ya. Cukup mencari di sini. Oke, sekarang kita coba gunakan analisis node ya, atau analisis simpul ya. Kita fokus di sini ya. Oke, saya akan gambar ulang rangkaiannya. Nah, ini akan saya buat rangkaiannya menjadi begini. Ini kan tadi node ya. Nah, ini saya mau buat begini. Nah, ke sini ya. Ini adalah sumber arus. Terus ya, ini A dan B ya. Ini A dan B. Saya hilangkan yang 1 ohm supaya kalian tidak bingung ya. Tadi udah saya jelaskan kenapa bisa dihilangkan. Nah, ini sudah ya. Kita pakai node. Node itu berarti pertama kita harus tentukan dulu apa? Simpul-simpulnya ya. Nah, saya sebut sebagai ini simpul B ini ya. Ini kan ketemu semua nih. Negatif dari 32 volt, ini 12 ohm yang ke bawah, dan bagian bawah dari 2 ampere ini di satu tempat. Nah, ini saya sebut sebagai simpul 0 aja ya. Simpul 0 ya. Terus ini sebagai simpul 1 aja ya. Karena dia pertemuan antara sumbu positif dari sumber tegangan dengan R yang 4 ohm tadi ya. Supaya nggak bingung, ini 4, ini 12 ya. Nah, ini saya sebut sebagai simpul 2. Oke, saya mau lihat simpul 2 ya. Karena saya mau cari V di sini ya. VTH ya. Maka saya lihat simpul 2. Berarti kita hukum analisis node. Node itu berarti kita terapkan KCL ya. I masuk sama dengan I keluar ya. Oke, kita lihat ini di simpul 2 ya. Yang masuk mana? Nah, kita lihat ini kan sumber positif nih. Berarti harus mengalir dari sini ya. I. Terus ke bawah. Masuk ke simpul 2. Berarti I ini yang masuk ya. Ini saya sebut sebagai I ya. I saja ya. Kemudian I ini dia ke bawah. Kenapa? Ke bawah ini artinya dia keluar dari simpul 2 ya. Maka sama dengan ini saya sebagai I1 aja ya. I1 ini yang keluar dari simpul 2 atau menuju 12 ohm ya. Sama dengan I1 ya. Pertanyaan, apakah ada arus lain yang masuk ke simpul 2? Ada ini ya. Ini yang 2 ampere ya. Jadi dia nggak mungkin ke A karena dia terbuka, rangkaian terbuka, maka dia ke simpul 2 dan bergabung dengan I. Sehingga menghasilkan I1 ya. Berarti I ini ditambah dengan yang masuk tadi 2 ya. Nah, gitu ya. Oke, sekarang karena kita mau cari V, I-nya kita rubah bentuk ke V ya. Artinya kita menggunakan hukum Ohm. I sama dengan V per R ya. Jelas? Oke, kita lanjut. Maka di sini kita lihat untuk I ini, ingat V itu apa? Beda potensial ya. Beda potensial
antara dua titik ya. Nah, kita lihat. Kita lihat ini untuk I ini berarti beda potensialnya dah dari titik atas ke bawah. Titik atas R 4 ohm di sini ya. Berarti ini V1 ya. Berarti ini saya berubah di V1 min. Dia beda potensial dengan ini pada simpul 2 ya. Min V2 dibagi R-nya berapa yang dilalui? 4 ohm ya. Per 4 ditambah 2 ya. Kita udah tidak perlu rubah-rubah lagi karena udah ada angka langsung ya, lebih mudah. Sama dengan I1. I1 itu adalah ini ya. I1 itu adalah beda potensial antara simpul 2 dan 0 ya. V2 min V0 atau simpul di ground kan, min ground ya. Sama dengan dibagi R. R-nya berapa? 12. Oke ya, tadi saya belum mengarahkan untuk memilih referensi ya. Jadi kita pilih ini sebagai simpul acuannya ya. Simpul 0 biasanya. Ini berarti dia nilainya pasti 0 ya. V0 itu pasti 0 karena dia acuan ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. V1 itu berapa? Wah, V1 ini ya 32 ya. Tegangan di sini ya 32 ya. 32 min V2. Nah, V2 ini yang belum kita tahu ya. V2 dibagi 4 plus 2 sama dengan V2 dikurangi 0 ya V2 per 12. Nah, ini kita kali 4 semua ya. Biar hilang yang di bawah ini. 4 kali 32 bukan begini caranya. Nah, ini. Ini ruas ini dikali 4 hilang 4-nya ya. Berarti 32 min V2. Nah, 2 kali 4 plus 8 sama dengan 4 V2 ya. Ini 12 sama 4. Kira-kira ini 1, ini 3 ya. Berarti 1/3 V2 ya. Maka V2-nya saya pindah ruas ke kanan. Jadi positif ya, ini saya pindah ruas. Jadi 32 tambah 8, 40 sama dengan ini menjadi V2 plus 1/3 V2. Ya, ini samakan penyebut 3 ya. Ini kan sama 1 ya. 1 kali berapa supaya 3? 3 plus 1 ya. Ini V2. Ini 40. Berarti V2 sama dengan ini kan 4/3 ya. Maka 40 dikali ini saya pindah ruas jadi 3/4. Artinya ini sisa 10. 10 kali 3 30 volt ya. Jadi V2 adalah 30 volt. Perhatikan V2 itu ini ya. Ini tegangan di sini. Artinya V2 itu sama dengan VTH. Sama dengan VAB juga ya. Maka VTH adalah 30 volt ya. Jelas ya, gampang ya. Jadi kita sudah bisa menghitung RTH-nya tadi. Nah, ini RTH-nya 4 ohm ya. Jadi RTH 4 ohm, VTH adalah 30 volt. Oke, jelas ya. Maka kita bisa sekarang membuat rangkaian menjadi begini ya. Yang ini, yang banyak ini saya bisa ganti cukup menjadi 2 variabel aja ya. Ini VTH ya. VTH-nya tadi 30 volt. Terus dia dengan RTH-nya tadi 4 ohm ya. Nah, ini sudah ya. Sekarang kita masukkan lagi bebannya RL di sini ya. Ini kan A tadi. Ini A, ini B ya. Nah, ini tadi RL ya. Nah, sekarang ditanya apa tadi, kita lihat pertanyaannya. Oke, kita udah mencari VTH. Nah, arus pada RL jika R-nya 6 dan 36. Oke ya.
Kita coba sekarang jika RL sama dengan 6 ohm ya. Maka hasilnya ini kan 6 nih. Berarti ini saya mencari I ya, tadi pertanyaan I sama dengan berapa jika RL-nya 6 ya. Maka sini saya sederhanakan lagi ya. Ini seri jadinya begini. 30 ya, ini RS-nya. RS itu tinggal ditambahkan 4 tambah 6 sama dengan 10 ohm ya. Maka I-nya berapa? Hukum ohm ya. I sama dengan V per R. Artinya 30 V, R-nya 10. I-nya 3 ampere ya. Sekarang kita coba untuk berapa I-nya jika RL-nya sama dengan 36 ya. Cukup diganti 10-nya dengan 36, maka RS-nya sama dengan 4 ditambah 36 sama dengan 40. Maka I sama dengan V per R. 30 per 40 ya. Habis 0,75 ya kira-kira. Nah, jadi kita bisa menghitung I saat dia RL-nya 6 sebesar 3 ampere. Ketika RL-nya 36, 0,75 ampere ya. Jadi inilah aplikasi dari teorema Thevenin dan sangat memudahkan untuk kita mengerjakan soal-soal rangkaian linear ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.